walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Ibu sampaikan di sini bahwa anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat? Sehat dan bahagia. Ya. Dan apa kabarnya anak-anak Ibu semua? Sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Jadi anak-anak Ibu semua, kembali di sini kita belajar seperti biasanya, ya kan? Nah, tadi anak-anak Ibu semua sudah menyatakan sehat dan bahagia. Super, ya kan? Super. Nah, supaya kita selalu sehat, ya kan? Nah, kita akan menggerakkan badan supaya nanti belajar lebih efektif. Nah, sebelumnya untuk mengambil keberkahan dari kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak Ibu semua, ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Terima kasih ya. Udah, sekarang kita akan menggerakkan badan supaya menjadi sehat, bugar dan sebagainya. Oke? Ya, ayo mainkan musik. Ayo berdiri. Dua kali, kita mainnya 2 kali. Kira-kira masih seperti ini kesempatan kelas kita? Nah, nanti untuk kalian sudah tahu untuk ditaat. Ya. Jadi di sini perhatikan anak-anak Ibu semua, ya. Kita akan belajar mengasah otak, mengasah pikiran dan olah pikir, olah rasa,
Jadi anak-anak ibu sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa ibu akan memberikan semacam tes kemampuan awal, ya, tes kemampuan awal, di mana di depan sudah kalian lihat, ya. Silakan salin link tersebut di dalam HP masing-masing, ya, dan dikerjakan. Dan ibu akan melihat jawaban kalian di dalam laptop ibu. Silakan dikerjakan. Ya, terima kasih anak ibu semua sudah mendapatkan jawaban kalian. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Terima kasih. Nah, di mana tes kemampuan awal ini adalah, ya, tentang pembahasan materi kita sebelumnya, ya. Ayo, materi kita sebelumnya sambil ingat lagi apa materi kita sebelumnya, ayo. Masih ingat ya, pencemaran lingkungan, ya. Jadi di sini anak-anak ibu, ya, ibu akan memberikan suatu argumentasi untuk mengolah rasa kalian semua yang kaitannya dengan pencemaran lingkungan, ya. Jadi anak-anak ibu semua silakan perhatikan lingkungan sekitar SMA 1, ya. Silakan perhatikan lingkungan SMA 1, ya, hubungkan dengan pembelajaran kita sebelumnya, ya. Nah, kira-kira apa ada yang akan memberikan komentar? Iya, Jura ya. Cepat Jura. Ya, ayo. Udara di SMA Negeri 1 sedikit tercemar karena dekat dengan PKS yaitu pabrik kelapa sawit, dan SMA 1 juga dekat dengan jalan raya mengakibatkan polusi dari kendaraan masuk dalam negeri. Iya, berarti juga bicara tentang polusi, ya. Polusi, memang kalian tahu sendiri, ya. SMA 1 dekat dengan di mana PKS coba? Di sana dekat, ya kan, sehingga ya aroma masuk ya sini, ya. Nah, kemudian ya seperti tahu juga di sini ada jalan raya, ya. Kemudian apa ada lagi yang akan beri komentar? Iya. Nah, itu. SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi sedikit tercemar dengan pencemaran suara, sehingga siswa-siswi SMA Negeri 1 yang berada di Kota Tebing Tinggi Memang begitu, ya. Nah, kembali lagi hal seperti itu. Kita di samping jalan raya, samping jalan raya, sehingga suara kereta api lewat masuk ke sini, otomatis sedikit terganggu, kan? Nah, kemudian apa ada lagi yang beri komentar? Nah, ayo, masih yang di sebelah sini aja, ya, yang beri komentar, ya. Nah, ayo. Lingkungan di luar SMA itu sedikit tercemar oleh pencemaran tanah. Contohnya adalah sampah. Sampah tersebut dapat menyebabkan banjir. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan pelajaran siswa. Iya, terima kasih. Luar biasa tuh orang-orang sini aja, ya. Nah, nanti kita kasih kesempatan sama yang lain, ya. Udah, jadi seperti itu anak-anak ibu, ya. Kita bicara tentang pencemaran lingkungan, seperti itu, ya. Sehingga masih ingat tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan? Masih. Ayo, apa? Satu, pencemaran udara, ya, seperti itu, ya. Nah, maka apa namanya, itu pembelajaran kita dan kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut. Tetapi di sini, ya, untuk lebih mengingat kembali pelajaran kita yang lama, karena kita akan masuk kepada pembelajaran yang baru, sehingga pembelajaran itu nanti menjadi utuh, pembelajaran lama dan baru menjadi utuh. Makanya sekarang ibu membuat sebuah permainan, namanya adalah permainan lempar bola. Itu lagi apa? Lempar bola. Nah, lempar bola. Di mana
saja Ibu mau. Nah, sambil ingat-ingat ya pelajaran yang lama. Nah, ayo, sudah ada ini. Nah, ayo kemana ya? Mau ke sana, sana, sini. Nanti mau nunjuk-nunjuk kanan, mau ke situ. Ingin sekali sebenarnya. Nah, ya. Mau ke sini aja. Nah, coba buka. Nah, ayo semangat. Kecil suaranya, besar suaranya kok. Pengertian pencemaran lingkungan. Iya, ayo. Pencemaran lingkungan adalah masukkan dan dimasukkannya zat berbahaya pada suatu lingkungan yang menyebabkan kerusakan serta berdampak negatif bagi makhluk hidup di sekitarnya. Iya. Silakan ya, dia sudah bikin pertanyaan lagi ya. Silakan lempar kembali. Anak temannya. Anak teman itu sekali lagi saja. Ayo, apa pertanyaannya? Pertanyaan kedua yaitu contoh pencemaran udara. Setahu saya contoh pencemaran udara di antara lain ialah polusi yang diakibatkan oleh pabrik kelapa sawit yang berdekatan dengan SMA Negeri 1 Tinggi yang mengakibatkan udara yang sebelumnya bersih tercemar. Contoh kedua yang saya ketahui ialah asap motor yang diakibatkan oleh motor udara di jalan raya dan masuk dalam udara di SMA Negeri 1 Tinggi. Sekali jawabannya ya kan? Nah, pertahankan seperti itu ya. Nah, sekarang si Nadia mau kasih ke siapa ya? Ke siapa ya? Supaya ke sana ya. Muhammad Kadafi, ayo. Apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Nah, ayo. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu 1 pencemaran udara, 2 pencemaran tanah, 3 pencemaran suara, 4 pencemaran air. Mana ya? Siapa ya? Siap-siap yang lain ya. Siapa ya? Mau kali yang depan kayaknya yang lain maju dari tadi ya. Mau kali kayaknya. Nah, Apa saja contoh pencemaran air? Dari penjelasan kami semalam mengenai pencemaran lingkungan, yang saya ketahui mengenai contoh pencemaran air itu yang pertama limbah peternakan, limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah medis, dan produksi, sampah plastik dan mikroplastik serta kotoran manusia dan hewan. luar biasa merupakan. Nah, dan seperti itu dan Ibu dari melihat kalian berbicara cukup ini ya, semangat itu dua-duanya ya. Semoga kalian semua menjadi sukses ke depannya. Seperti itu ya. Jadi anak-anak Ibu ya, anak-anak Ibu semua ya. Tadi kalian sudah mengingat atau kita sudah lakukan persepsi mengingat materi-materi sebelumnya. Sekarang Ibu mulai akan masuk ke pelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ya, sebelumnya silakan anak-anak Ibu perhatikan akan ada tampil video di depan. Coba dengarkan ya. Diam-diam Indonesia terancam. Krisis ini lebih berbahaya dari resesi. Tanpa disadari, Indonesia sedang duduk di atas bom waktu yang lebih mematikan dari krisis ekonomi global. Pemanasan global, negara ini bukan cuma korban, tapi juga bagian dari masalahnya. Di balik hutan tropis yang kian gundul dan suhu yang makin membara, jutaan rakyat Indonesia terancam kehilangan mata pencaharian, pangan, bahkan nyawa. Industri sawit kebanggaan ekspor nasional ternyata menyumbang emisi besar akibat deforestasi brutal dan pembakaran lahan gambut, melepaskan gas rumah kaca yang mempercepat kehancuran iklim. Sementara itu, petani padi kecil di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi mulai panik. Panen gagal, air makin sulit, dan curah hujan jadi tak bisa ditebak.
Kenaikan 1 derajat Celcius saja bisa bikin hasil panen turun drastis. Puluhan juta rakyat miskin paling terdampak, rawan kelaparan dan migrasi paksa. Ironisnya, diskusi tentang ini masih minim. Padahal jika terus diabaikan, dampak ekonomi dan sosial dari krisis itu bisa menghancurkan Indonesia lebih parah dari badai resesi manapun. Kita tidak bicara masa depan jauh, kita bicara hari ini dan hidup kita. Ya, seperti itu ya. Gimana perasaannya? Kira-kira itu video itu bicara tentang apa? Pencemaran ya. Artinya cukup mengkhawatir. Jadi seperti video yang tadi terpampang di sana ya, maka sedikit kita menyebut bahwa pencemaran dan kita kembalikan kepada jenis-jenis pencemaran. Ya, kalau ibu sebut yang pertama, ya seperti video yang tadi ada di sana, ibu sebut misalnya pencemaran tanah, ya pencemaran tanah, dan ibu menyebut seperti sampah, ya ibu menyebut seperti sampah. Tahukah anak-anak semua bahwa ya, Indonesia adalah negara yang penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Ya, apa jadinya? Bahkan, ya, diperkirakan, ya, tahun 2050 volume sampah yang sekarang ini kurang lebih 2 miliar ton setiap tahun akan dikhawatirkan naik lagi menjadi 70%. Ya, untuk anak-anak ibu ya di masa yang akan datang seperti itu. Ya, nah, sehingga perhatikan, ya, kalau ibu sebut sebagai sampah plastik, kalian tahu sendiri plastik itu adalah zat yang sangat susah terurai, sangat sulit terurai. Ya, terurainya mungkin 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Contohnya ibu sebut ya, nah, kertas kresek sepertinya. Itu dia akan terurai kurang lebih 10 tahun sampai 50 tahun ke depan. Kemudian ibu sebut misalnya plastik odol gigi, contohnya apa, sikat gigi misalnya. Kamu tahu bahwa itu akan mengalami penguraian selama 450 tahun. 450 tahun. Kemudian terurai. Bahkan tidak bisa terurai, dia cuma bisa nanti berubah menjadi mikroplastik. Kemudian ibu sampaikan lagi bahwa pencemaran plastik di laut, karena pencemaran berakhir akan di laut, atau berakhir di laut. Sampah plastik di Indonesia sekarang ini di laut adalah paling tercemar di dunia. Ya, paling tercemar di dunia. Itulah kita hubungkan kepada pencemaran tanah, bahkan lebih juga daripada itu. Ya. Kemudian ibu menyebut misalnya, ya, pencemaran air. Ibu menyebut contoh sebuah sungai yang ada di Indonesia ini, ya, namanya Sungai Citarum di Jawa Barat. Sungai tersebut mengalir melewati kurang lebih 10 kabupaten kota. Apa yang terjadi? Sungai tersebut adalah sungai yang paling tercemar di dunia. Sehingga isu ini otomatis menjadi isu internasional, bukan hanya isu Indonesia, di kawasan Indonesia saja seperti itu. Ya, dan perhatikan, ya, sungai tersebut, di sekitar sungai tersebut terdapat pabrik, ya, atau industri hampir 1000 industri yang sebagian besar mereka mengeluarkan, ya, bahan-bahan hasil dari industri tersebut begitu saja, sebagian besar begitu saja ke sungai, begitu saja ke sungai. Industri apa itu? Industri obat-obatan, tekstil, makanan,
ya, apa namanya itu, pengolahan bahan-bahan pertanian yang menggunakan zat-zat kimia. Ya, sehingga kasihan masyarakat yang sekitar sungai tersebut yang biasanya sungai dijadikan sebagai tempat mata pencarian gitu. Sebagai tempat mata pencarian sekarang warnanya sudah menjadi berubah karena apa pengaruh dari zat-zat kimia. Kemudian ibu menyebut lagi misalnya ya tentang pencemaran udara. Udara itu sendiri menyampaikannya agak gemetar ya menyebutkannya ya. Kenapa coba? Ibu sebut sebagai misalnya ya sebuah kota di Indonesia, ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Kota atau ibu kota negara, ibu kota negara yang paling tercemar di dunia, polutan udara tertinggi ada di kota Jakarta. Ada di kota Jakarta. ibu kota negara seluruh dunia. Jakarta adalah memiliki polutan tertinggi. Bahkan bisa dikategorikan kota yang sudah tidak layak untuk seperti itu ya. Kemudian kenapa pula hal itu terjadi? Ya, kenapa? Karena di sekitar Jakarta, ya, salah satu di penyebabnya di sekitar Jakarta itu ada sekitar 10 pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan bahan bakar batu bara. Seperti itu ya. Ya, sehingga otomatis dia akan mengeluarkan yang namanya pembangkit listrik tenaga uap. Hasil pembakarannya akan mengeluarkan apa? Gas-gas ya kan, yang merusak lingkungan. Secara persentase bahwa terjadinya polutan tinggi di Jakarta itu yang pertama memang persentasenya akibat kendaraan bermotor. Itu persentasenya lebih 60%. Ya, lebih 60%. Kemudian sisanya lebih besar kepada industri-industri yang ada di Jakarta atau sekitar Jakarta. Itulah cukup mengkhawatirkan. Ya, cukup mengkhawatirkan. Kemudian lagi ibu menyebut tentang pencemaran suara. Ya, pencemaran suara di sini ibu katakan seperti itu. Kategori dia sudah merusak pendengaran, ya, itu diperkirakan sekitar 70 atau 8 desibel. Melebihi itu tuh otomatis pendengaran manusia bermasalah, bahkan bisa menjadi rusak. Ibu sebut contoh misalnya seperti musik dengan intensitas yang sangat tinggi. Kalau kita gunakan aplikasi di HP bisa kita cek itu tingkat sound yang segitu tinggi. Apa ada yang tahu sound apa ya? Tahu ya. Nah itu kan terkenal juga ya. Kalian tahu ke sound korek itu berapa ya tingkat suaranya? Di atas 130 desibel. Itu sudah kategori merusak. Tapi kan enjoy aja itu. Enjoy aja ya kan. Ya kan? Ya seperti itu. Sekarang yang bermasalahkan adalah jika kita mendengar itu dalam waktu yang lama. Ya, jadi seperti itu anak-anak ibu ya. Ibu jabarkan tentang video yang tadi disampaikan karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi mau ibu bertanya dulu, kira-kira yang ibu sampaikan tadi ada nggak yang akan memberikan komentar? Ayo, ayo. Dari yang ibu sampaikan tadi, saya rasa kita perlu mencari solusi untuk pencemaran lingkungan. Iya, ada ya. Itulah dia dari yang ibu sampaikan tadi. Kalian sebagai generasi emas, ya kan di tahun berapa?
Nah, 2045 siapa yang berjaya di masa itu? Kalian semua ya. Nah, kalian sekarang usia berapa? Akan ada itu. Kalian yang akan berjaya di masa itu, kalian sebagai pelaku utama di sini. Maka perlulah sekarang ini kita untuk mempelajari materi mengatasi pencemaran lingkungan. Ayo sama-sama apa? Mengatasi pencemaran lingkungan. Kita akan mencari solusi dari masing-masing pencemaran yang tadi kita sebutkan. Ya. Jadi anak-anak ibu, yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama itu adalah ya, di depan kamu lihat, melalui studi kasus dan literasi, kita di sini akan, sekali lagi bilangkan, melalui studi kasus dan literasi, kita di sini akan mencari solusi-solusi tentang jenis-jenis pencemaran, apa itu tanah, air, udara, suara, ya kan? Kemudian lagi pada pembelajaran kita ini nanti ya, juga kita akan membuat sebuah aplikasi penerapan apa yang bisa kita lakukan walaupun itu hal yang kecil, berupa proyek mengatasi pencemaran lingkungan seperti itu ya. Jadi kemudian anak-anak ibu semua, bisalah kalian apa yang kalian nyatakan sebagai konsep nanti akan dipresentasikan ke depan. Untuk itu anak-anak ibu, kita di sini akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Di mana kelompok tersebut, perhatikan ya. Di mana kelompok tersebut ibu tetapkan itu berdasarkan tentang ya kemampuan kognitif siswa, kemampuan kalian, kemudian juga pengalaman kalian sehari-hari, kemudian juga berdasarkan jenis kelamin. Maka nanti ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu ya berdasarkan ini ibu kelompokkan ya. Ibu kelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Ibu sebut kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang kedua itu adalah Sinta, Fitria, Karin, Aura, M. Fitra, Raka, Sevan, Tengku, Miftah. Kemudian kelompok yang ketiga, Maria, Keisha, Yola, Valentina, Desian, Bayu, Ignatius, Vanilo, dan Reski. Baru kelompok satu lagi, Nadia, 2 Nadianya, kemudian Muhammad Ramadan, Muhammad Kadafi, Timothy, Rifki, Elmira, Rasima, dan ya cukup seperti itu ya. Ya cukup. Jadi perhatikan anak-anak ibu, ya perhatikan. Tadi ibu sudah membagi kalian atas 4 kelompok ya. Itu mewakili bahwa mewakili masing-masing pencemaran masing-masing jenis pencemaran ya. Nah seperti itu ya. Silakan namanya, berdasarkan namanya duduk di apa? Ini kelompok 1. Ayo maju duduk di sini kelompok 1. Clarissa, ayo kelompok Clarissa.
contoh tentang pencemaran udara, maka satu lagi adalah pencemaran air. Ya. Sekarang perhatikan, anak-anak ibu semua perhatikan ya. Pada pembelajaran kita selanjutnya ini, ya, kita akan bicara tentang konsep-konsep pencegahan pencemaran lingkungan. Jadi silakan anak-anak ibu nanti semua mencari informasi, boleh melewat studi literatur dan sebagainya, ya. Dari informasi manapun silakan dicari informasi, ya, tentang bagaimana mencari solusi pencegahan lingkungan. Kemudian dalam hal ini ibu membuat pembelajaran dengan model peta konsep, ya, peta konsep, sehingga apa yang anak-anak ibu nyatakan sebagai solusi-solusi silakan nanti dibuat di dalam karton ini, ya, dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, silakan dibuka dan didiskusikan bersama kawan-kawannya apa yang akan dijadikan solusi pencemaran lingkungan tanah. Silakan dulu berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Silakan dicari informasi dan sampaikan kepada kawannya biar ditulis di sini, ya. Silakan berdiskusi, ya. Silakan dicari informasi. Silakan dicari informasi, ya. Silakan dicari informasi. Kemudian ini akan berdiskusi ya. Ibu kasih waktu sampai nanti. Ya, bersama-sama dikasih pendapat kawan-kawan. Supaya apa? Kalau sulit apa silakan berdiri ke sini dan kasih masukan. Ya, berdiri kasih masukan. Sambil bersiap untuk presentasi ya. Kalau ada kita silakan bertanya ya. Posting foto kamu tadi ya di mana Sepertinya kelompok pencemaran ya yang udah mulai pencemaran nama baik. Kurang tadi kan sih pakai 40 Siapa yang pencemaran namanya? pencemaran nama baik. silakan pencemaran air dan lihat ke depan. Sudah di depan semua, sudah di depan pencemaran air sudah. Ini pencemaran apa? Suara, ayo lihat. Pencemaran air sudah di depan. Silakan kalian yang anggota kelompok pencemaran air maju semuanya ke depan. Suara tadi ya. Ya, ya.
kepada Ibu Guru yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dalam mempresentasikan pencemaran air. Di sini teman-teman sekalian, kami akan mempresentasikan terhadap pencemaran air dimulai dari definisi, faktor penyebab, dampak, dan cara penanggulangan. Baik, definisi akan disampaikan oleh teman kita Darius. Kepada Darius kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih kepada Pak Dulo dan Ibu Guru. Sebenarnya pencemaran air itu apa sih? Pencemaran air itu adalah masuknya zat berbahaya pada lingkungan yang menyebabkan lingkungan air tercemar sehingga menyebabkan kehidupan pada air menjadi menurun dan kualitas air menjadi menurun juga. Faktor penyebabnya yaitu limbah industri. Contoh limbah industri yaitu plastik, logam kertas, dan air buangan pabrik. Limbah rumah tangga, sisa makanan, air cuci, piring, dan minyak jelantah. Lalu yang terakhir limbah pertanian yaitu air sisa peternakan dan pestisida yang beracun. Baik teman-teman sekalian, itu yang sudah disampaikan oleh teman kita, di mana teman kita Darius sudah menyampaikan definisi serta faktor penyebab dari pencemaran air. Dan teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui betapa bahayanya pencemaran air terhadap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan cara penanggulangan dalam solusi ataupun langkah-langkah dalam mencegah adanya pencemaran air. Baik teman-teman sekalian, di sini ada yang namanya pengelolaan limbah sampah yang efektif. Baik teman-teman sekalian, pada tahap ini kita akan melakukan proses pengelolaan limbah domestik serta industri dengan baik sebelum melakukan proses pembuangan ke dalam lingkungan perairan. Kemudian pada tahap ini kita juga akan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan tujuan untuk mengurangi limbah sampah plastik. Baik teman-teman sekalian, yang kedua adalah pertanian berkelanjutan. Pada tahap ini kita akan melakukan praktek pertanian berkelanjutan secara efektif dan lebih ramah lingkungan dengan tujuan mengurangi penggunaan pestisida, kimia, dan sebagainya. Dan pada tahap ini teman-teman sekalian, kita akan menggunakan pupuk organik serta cara irigasi yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga adalah konservasi lingkungan. Pada konservasi lingkungan kita akan melakukan penanaman pohon ataupun penghijauan dengan cara menanam pohon pada daerah perkotaan ataupun daerah pedesaan dengan tujuan menjaga daerah-daerah yang ada pada aliran sungai. Kemudian yang keempat adalah perilaku masyarakat. Teman-teman sekalian, pada tahap ini kita akan membiasakan diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, kotoran ataupun limbah-limbah lainnya ke dalam sungai serta lingkungan air. Kemudian pada tahap ini kita senantiasa untuk membiasakan diri kita dalam menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Baik teman-teman sekalian, yang terakhir adalah pemantauan serta edukasi. Pada tahap ini teman-teman sekalian, kita akan melakukan pemantauan secara berskala untuk mengetahui terjadinya dini adanya pencemaran pada air. Kemudian kita akan melakukan edukasi serta kampanye kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dalam menjaga kebersihan air. Baik teman-teman sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan dari kelompok pencemaran air. Selebihnya kami mohon maaf, dimulai dari pembicaraan ataupun tingkah laku kami dalam presentasi di depan ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok pencemaran air. Silakan balik ke tempatnya. Jadi anak-anak itu semua ya, tadi itu baik sekali penampilannya, menyampaikan tentang solusi atau pencegahan terhadap pencemaran air. Seperti itu. Ya, sekali lagi kita beri. Sekarang Ibu suruh ke depan presentasi yaitu pencemaran yang sana ya, pencemaran udara. Yang mana itu kelompoknya? Nah, ayo maju ke depan. Nah, di sini ya, di sini. Ya, di sini. Apa yang akan presentasi?
Jadi kami hari ini dari kelompok pencemaran tanah akan mempresentasikan materi kami tentang pencemaran tanah itu sendiri. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu adalah maksudnya zat polutan atau zat pencemar dalam tanah menyebabkan tanah kehilangan kesuburannya. Contoh pencemaran tanah itu seperti pembuangan sampah sembarangan ke tanah. Sampah yang saya maksud itu seperti limbah industri dan limbah domestik seperti plastik dan logam berat. Kemudian ada limbah pertanian seperti pestisida dan pupuk yang berbahaya. Kemudian ada limbah konstruksi dan pembangunan serta sampah-sampah elektronik yang dibuang ke tanah yang mengandung zat kimia berbahaya. Adapun beberapa solusi untuk menanggulangi pencemaran tanah yang kami rangkum, yang pertama adalah mengolah sampah dengan benar, yaitu kita dapat membedakan mana itu sampah organik dan anorganik. Di mana sampah organik ini adalah limbah yang berasal dari organisme hayati yang dapat diurai di tanah, sedangkan anorganik adalah limbah yang berasal dari organisme hayati yang sulit untuk diuraikan di dalam tanah. Kemudian dengan meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai dan memaksimalkan program daur ulang untuk mencegah penimbunan sampah di atas tanah. Kemudian yang kedua adalah penghijauan dan konservasi tanah, yaitu kegiatan menghijaukan tanah dengan menanam tanaman penutup tanah sehingga tanah tetap subur dan tetap hijau. Kemudian yang ketiga ialah sistem sanitasi yang baik atau sistem septic tank yang baik, di mana tiap septic tank itu mampu untuk memfiltrasi limbah domestik atau sampah rumah tangga agar saat dibuang ke tanah itu tidak mencemari tanah. Dan sekarang juga ada beberapa teknologi septic tank yang mampu menguraikan limbah domestik untuk yang jika masuk ke tanah juga bisa menyuburkan tanah. Kemudian yang terakhir ialah rehabilitasi pencemaran tanah, di mana jika tanah sudah keburu tercemar, maka kita bisa melakukan dua langkah untuk mencegah pencemarannya. Yang pertama ialah biomediasi, yaitu menggunakan bantuan mikroorganisme mungkin seperti bakteri untuk menetralkan racun yang menyebabkan polusi di tanah. Contoh bakterinya itu mungkin seperti Pseudomonas yang dapat menguraikan pestisida dan hidrokarbon serta bakteri keluarga bakteri Bacillus, contohnya seperti Bacillus cereus yang dapat mendegradasikan minyak tanah dan pestisida yang berbahaya. Serta juga dapat melakukan fitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman atau tumbuhan tertentu untuk menetralkan zat polutan yang menyebabkan pencemaran tanah seperti bayam, sawi, kemudian bunga matahari dan tumbuhan di dalam hutan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok pencemaran tanah. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik dalam menyampaikan materi sehingga konsep-konsep tentang solusi pencemaran tanah dapat terjawab dengan baik ya. Kira-kira ada yang akan memberi pertanyaan? Kira-kira? Oh ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan terhadap kelompok pencemaran tanah. Di mana pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Anda ataupun penanggulangan yang bisa diatasi ataupun yang bisa diberikan dalam menyampaikan serta mengolah dan juga menyelesaikan limbah timah yang ada di Bengkulu. Terima kasih. Pertanyaannya tentang limbah timah di Bengkulu. Di Bengkulu. Iya. Siapa yang akan menjawab? Iya, silakan. Nah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok pencemaran air. Nah, jadi cara penanggulangannya yang pertama ada persiapan dan penataan tanah seperti pemerataan dan penggemuran tanah dan penambahan tanah pucuk atau topsoil dan pengelolaan air kolong seperti menganalisis keasaman atau pH serta melakukan penetralan secara bertahap. Yang kedua ada peningkatan kesuburan tanah seperti pemberian amelioran yang berbentuk kabut untuk menetralkan keasaman dan penambahan bahan organik seperti pupuk kandang dan kompos serta penanaman legum cover crop seperti kacang-kacangan sebagai tanaman penutup tanah. Yang ketiga adalah vegetasi dan tanaman pilihan. Pilihlah tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan seperti tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan, dan tanaman
mengaplikasikan teori menjadi sebuah kegiatan proyek. Dan Ibu sudah menyediakan beberapa bahan di sini, ya. Sambil Ibu sampaikan untuk kelompok pencemaran tanah, di sini ada beberapa bahan, ya, beberapa bahan. Maka konseplah ini menjadi sebuah proyek berupa bahan daur ulang yang akan menjadi sebuah kreasi seni yang memiliki nilai jual. Silakan kepada kelompok pencemaran tanah, silakan maju ke depan, diambil bahan-bahan di depan sambil nanti Ibu sampaikan cara kerjanya. Silakan diambil bahan di depan. Kemudian untuk kelompok pencemaran air, di sini sudah Ibu siapkan sebuah kegiatan proyek, yaitu alat penjernih air. Yang mana kelompok pencemaran air, silakan maju ke depan, diambil bahannya ke depan. Kemudian untuk kelompok pencemaran suara, di sini kita akan melakukan kegiatan pembuatan ekoprint, yang mana kelompok pencemaran suara di sini ada kain polos berbahan kain, kemudian ada bunga-bungaan, kemudian bunga-bungaan beserta plastik
Di sini tadi nggak ada juga. Dari kegiatan proyek kita tadi, kita sudah bisa menciptakan berbagai produk sebagai bentuk pengaplikasian kita terhadap pencemaran lingkungan. Dimulai dari pencemaran terhadap lingkungan air, kemudian tanah, suara, ataupun udara. Di sini teman-teman sekalian merupakan hasil produk yang sudah bisa kami ciptakan. Contohnya seperti ini teman-teman sekalian, briket. Di mana briket ini kami mampu menciptakan produk dari pencemaran udara. Terhadap briket ini kami mengolah ataupun mengaplikasikan terhadap dedaunan kering yang sudah kami haluskan serta kami bakar di dalam ruangan yang tertutup. Contohnya seperti drum seperti ini teman-teman sekalian, dan ini merupakan bahan baku ataupun bahan persiapan dari terciptanya briket tersebut. Kemudian diaduk ataupun dicampur dengan tepung tapioka dengan cara mencairkannya dalam bentuk lem. Kemudian teman-teman sekalian ada juga produk dari pencemaran air, di mana kami sudah mampu menciptakan saringan ataupun filter sederhana dalam menaungi ataupun menanggulangi air yang kotor. Di mana alat-alat yang kami persediakan seperti sabuk kelapa, pasir, batu, kerikil yang kecil-kecil, kemudian kain bekas ataupun juga kita bisa menggunakan tisu. Kemudian media air yang kotor setelah kita masukkan dalam proses filter ataupun proses penyaringan sehingga dapat menghasilkan air yang jernih seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian ada juga produk dari pencemaran udara, di mana di sini pada umumnya para petani jagung ketika selesai melaksanakan panen ataupun melaksanakan pengambilan hasil, kemungkinan besar hasil dari kulit-kulit jagung yang kering akan dibakar. Akan tetapi sebagai bentuk dalam menangani pencemaran udara teman-teman sekalian, kami menciptakan produk di mana kulit-kulit jagung tersebut kami kumpulkan dengan tujuan menciptakan produk bunga ataupun bunga hiasan. Kemudian dari kulit jagung yang kering tersebut dengan utama adalah bahan dasar kita mewarnai terlebih dahulu, kemudian bahan pendukungnya adalah seperti tempurung kelapa sebagai media tempat dengan hiasan bunga tersebut. Baik sekalian teman-teman, materi pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Pak Arisa saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada Fadilo. Di sini saya juga akan memaparkan produk daur ulang yang telah kami buat sebagai solusi memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat. Nah, ini sudah ada dua produknya. Ini merupakan jenis yang sama namun terdapat bentuk yang berbeda. Di sini saya akan membahas cara kerjanya beserta alat dan bahan. Pertama, saya akan membahas alat dan bahannya. Yang pertama ada ranting pohon, tempurung kelapa, daun jagung kering, dan juga di sini ada papan sebagai penyangga. Nah, di sini kita akan membahas cara kerjanya. Cara kerja yang pertama, ranting pohon dikikis dan dirapikan dengan stevia. Kemudian diberi penyangga papan, daun jagung kering, kertas berwarna, kemudian dibentuk menjadi bunga-bungaan yang cantik dan menarik. Bunga-bungaan kemudian dirangkai dan disusun sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas kotak tisu. Di sini sudah ada kotak tisu yang kami buat sebagai upaya memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini merupakan kotak tisu yang terbuat dari kotak sepatu. Nah, sebelumnya kotak sepatu ini dibentuk sehingga menyerupai dengan kotak tisu. Selanjutnya diberi hias-hiasan yang memadai sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas
dan memberikan inspirasi untuk mengolah limbah menjadi lebih baik. Demikian presentasi kami. Semoga dapat memberikan manfaat untuk mengelola limbah secara kreatif. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru dan hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Silakan dulu anak-anak ibu semua. Silakan dulu. Silakan dulu teman masing-masing. Silakan di apa? Ya dulu teman masing-masing. Sekarang Beto sampaikan. Tadi kan anak ibu semua. Sekarang ibu lanjutkan. Di depan sudah terdapat bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh kalian semua, ya, baik itu ekoprint, bahan daur ulang, dan bahan-bahan hasil kreasi dari pemaparan sampah seperti kunci, ya. Maka anak-anak ibu semua, setelah kalian melakukan kegiatan proyek, ya, kali ini kita akan melakukan atau ibu akan menyampaikan sama kalian bahwa pembelajaran kita hari ini tentang pencemaran atau solusi pencemaran lingkungan. Ya. Sehingga siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Boleh silakan. Salah satu yang saya ambil dari kesimpulan yaitu adalah pencemaran udara. Yang pencemaran udara itu terjadi karena masuknya gas berbahaya dalam atmosfer akibat aktivitas manusia atau alam. Nah, salah satunya yaitu adalah karbon dioksida yang disebabkan oleh asap-asap kendaraan bermotor, asap-asap pabrik dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan dan memiliki ramah lingkungan dan kerjasama. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya anak ibu silakan dibuka tentang di depan ada tentang evaluasi yang kita pada hari ini. Dibuka HP-nya masing-masing untuk mengerjakan evaluasi akhir. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Dan silakan salin link yang ada di depan. Ya, di sini dari yang anak ibu kirimkan sudah sampai jawabannya sama ibu, ya, sudah sampai jawabannya sama ibu, dan ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi anak-anak ibu semua, bahwa tadi kalian sudah belajar dengan baik, mengikuti proses-proses pembelajaran mulai dari konsep-konsep pencemaran lingkungan dan solusinya, serta kita membuat beberapa proyek di sini sebagai aplikasi solusi pencemaran lingkungan. Seperti itu. Di sini ada beberapa siswa yang menyatakan dia mengalami pembelajaran yang setelah ibu perhatikan dari tadi, ada siswa di sini yang dia harus melakukan ujian kembali atau remedial, dan ada lagi siswa yang dapat memahami pembelajaran dengan baik, seperti itu, ya. Maka anak-anak ibu semua, pada kesempatan selanjutnya ibu akan mengharapkan anak-anak ibu untuk membuat jurnal refleksi siswa. Jurnal refleksi siswa, silakan ditulis tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam jurnal refleksi siswa. Ya.
anak-anak semua, ya, pembelajaran kita minggu depan itu adalah tentang di sini tentang perubahan iklim, ya, di mana di dalam hal ini juga ada pada kesempatan ini kita mengundang guru-guru atau pelaku UMKM untuk melihat produk-produk kita pada saat ini. Silakan Bu maju ke depan, ibu-ibu. Yang pertama ibu dari guru, ya,